Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki pembahasan pertama dari kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Babun qaulullahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Ini untuk mencontoh Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran itu diawali oleh basmalah. Kecuali surat Baro'ah, surat At-Taubah. Jadi ada 113 surat di Quran, semuanya diawali oleh basmalah. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini belum memulai dengan basmalah untuk mencontoh Al-Quran. Kemudian juga mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita belum kalau menulis surat itu memulai dengan basmalah. Kita bisa ambil contoh dalam Sahih Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat untuk dikirim ke Raja Rum, Raja Romawi, belum mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal azim Rum. Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya baru beliau tulis dari Muhammad bin Abdillah, utusan Allah kepada Raja Hiraqal. Demikian pula ketika beliau menulis perjanjian perdamaian dengan orang musyrikin di Sulh Al-Hudaybiyah, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh para pendahulu beliau dari para penulis. Dari masa ke masa sebelum masa Imam Al-Bukhari, mereka selalu menulis surat, menulis tulisan itu diawali dengan basmalah. Maka ini contoh yang bagus tentunya dalam bab adab. Karena kita kalau mau mencontoh, maka paling pertama kita mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Itulah adab bersama Allah namanya. Kemudian setelah itu kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sifat memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang agung. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya kita, maka beliau diutus kepada kita sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan yang terbaik. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada utusan Allah itu, yaitu Muhammad bin Abdillah, sebagai uswah hasanah, suri teladan, contoh
terbaik jika kita ingin mencontohnya. Dan apa yang beliau sebutkan ini sekali lagi adalah untuk memberikan contoh kepada kita. Beginilah adab dalam Islam. Kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu terikat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula orang-orang baik yang telah mendahului kita. Karena kita kalau mau mencontoh kepada orang yang telah meninggal. Karena yang masih hidup itu tidak aman dari perubahan. Kadang hari ini kita contoh dia, ternyata besok berubah. Maka Imam dari kalangan sahabat menjadi contoh dari kalangan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berwasiat, manistanna falyastan liman qadama. Siapa yang mau mengambil contoh, maka ambillah contoh dari orang yang telah meninggal. Itu kalau kita mau ambil contoh, maka kita ambil contoh dari orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka kalau memulai sesuatu itu dengan membaca basmalah. Bahkan memang di banyak amalan-amalan baik itu kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Banyak sekali kalau kita mau menyebutkan satu persatu dan nanti kita akan mendapatkannya insyaallah di pembahasan adab ini. Kemudian setelah itu beliau berkata, babun qaulullahi ta'ala. Bab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Belum menyebutkan judul bab dengan ayat. Iya. Bab Allah berfirman, kami berwasiat kepada seluruh manusia biwalidayhi husna. Hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai buku adab ini dengan kedua orang tua? Tentunya ini menunjukkan bagaimana pahamnya beliau terhadap syariat Islam ini dan bagaimana dalamnya beliau terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di Quran dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam hadisnya terkait dengan orang yang paling berhak kita kedepankan untuk berakhlak mulia dan beradab dengan adab yang utama, yaitu kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik dari kita, untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita. Bagaimana tidak, kita kalau membaca Al-Quran sangat sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua kita. Kita bisa ambil contoh. Kita bisa baca ayat dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Rabbmu telah menetapkan bahwasannya kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi digandengkan haknya Allah dengan hak kedua orang tua kita. Kalau ada di sana orang yang lebih pantas kita dahulukan daripada kedua orang tua kita, maka Allah akan sebut. Tapi di sini yang digandengkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haknya adalah hak orang tua kita. Ini di surat Al-Isra ayat 23. Kita juga bisa baca surat Al-An'am 151. Allah berkata kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakan wahai Muhammad, kemari wahai umatku. Ini seruan
perintah Allah kepada nabinya untuk berkata kepada kita semua. Katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemari kalian. Kemari kalian. Yaitu kita semua ini diajak bicara. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis ingin sekali berjumpa dengan kita dan rindu ingin ketemu dengan kita. Itu orang yang belum lahir di masa Nabi. Di sini Allah perintahkan beliau, ta'alau, kemari kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Sini, saya bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Apa itu? Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sekali lagi digandeng. Bahwasanya jangan kalian menduakan Allah dengan sesuatu apa. Dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Digandeng. Larangan untuk syirik dan perintah berbuat baik kepada orang tua. Kita juga bisa baca surat Luqman. Itu yang paling terkenal. Terkait dengan bagaimana sikap anak terhadap orang tua terhadap anak. Kita bisa baca surah Luqman, surah pendek. Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang berfirman di dalamnya mengingatkan kita semua sebagai anak, orang yang lahir dari kedua orang tuanya. Dia ada karena adanya bapaknya dan adanya ibunya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aniskurli wali-walidaik ilayal masir." Hendaklah kamu, wahai Adam, anak Adam, bersyukur kepada, berterima kasih kepada, dan kepada kedua orang tua. Digandengkan. Syukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepada kita. Secara umum, kita ini dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Sebagai balasan atas kebaikan. Kata Nabi, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Kalau ada yang berbuat baik kepada kita, apapun kebaikan, berupa jah, kedudukan, mal, harta, berupa ilmu, apapun itu kebaikan, iya, maka kita balas. Kita balas. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau kamu tidak dapat apa yang kamu bisa balaskan untuk orang yang berbuat baik kepadamu, doakan. Doakan. Jadi sampai kita tidak punya apapun, doakan. Ya, terkait dengan ini untuk semua orang. Bagaimana kalau orang itu adalah orang yang menjadi sebab kita ada di dunia ini? Ayah kita, ibu kita. Yang kita bisa bayangkan, kita tidak bisa seperti sekarang ini melihat badan kita gagah, sehat, tidak ada kekurangan. Itu tidak lepas dari perjuangan ibu kita saat kita di dalam perut. Bapak kita setelah kita lahir, bagaimana dia banyak mengorbankan waktu, tenaganya untuk kecukupan hidup kita. Maka mereka lah yang paling pantas kita balas. Makanya Allah katakan, Aniskurli, hendaklah kamu bersyukur kepada wali-walidaik dan terhadap kedua orang tuamu. Terkait dengan hadis, masalah ini sangat banyak. Disinilah kita akan baca di sini. Itu ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun hadis, maka kita akan banyak sekali membacanya di awal-awal ini. Karena beliau akan menyebutkan lebih dari 10 bab khusus terkait dengan orang tua. Lebih 10 bab khusus orang tua. Iya.
Misalnya kita ambil contoh sekarang langsung di hadits pertama. Imam Bukhari di hadits pertama, beliau dalam Adabul Mufrad ini menukil hadits dengan sanad yang bersambung. Mulai dari beliau, gurunya sampai ke Nabi. Kalau itu ucapan Nabi. Kalau itu ucapan sahabat sampai ke sahabat Nabi. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abul Walid. Qala haddatsana Syu'bah. Qala al-Walid ibn al-Aizar akhbarani. Qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa au ma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Qala birrul walidain. Qultu thumma ay. Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abul Walid, telah bercerita kepada kami Abul Walid. Ini guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abul Walid itu nama panggilan gurunya. Adapun nama aslinya beliau adalah Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili At-Toyalisi. Ini gurunya ini wafat di tahun 227 Hijriah. Kita sekarang di 1446. Jadi sudah lama, tapi begitulah ilmu. Warisan ilmu menyebabkan kita selalu disebut, selalu diingat. Beda kalau warisan harta. Kalau sudah habis ya kita tidak disebut. Belum lagi kalau kita punya ahli waris, ya tidak, ya bagus dalam mengelola harta kita, maka habis. Dengan habisnya harta disebut nama kita. Jadi beliau berkata, haddatsana, telah bercerita kepada saya guru saya Abul Walid, itu Hisham ibn Abdul Malik Al-Bahili. Qala haddatsana Syu'bah. Beliau berkata, yaitu gurunya berkata, bercerita kepada kami Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam. Qala al-Walid ibn al-Aizar. Beliau berkata, itu Syu'bah berkata, al-Walid ibn al-Aizar akhbaroni. Kebiasaan Syu'bah belum mengakhirkan akhbaroni, mengawalkan nama gurunya. Al-Walid ibn al-Aizar mengatakan kepada saya, mengabarkan kepada saya, qala sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani. Ini tabi'in. Ia generasi kedua. Saya mendengar Abu Amr Asy-Syaibani yaqul, dia berkata, haddatsana sahibu hadiddah, telah bercerita menyampaikan kepada kami pemilik rumah ini, dan belum menunjuk rumah itu. Ini menunjukkan bahwa ini penukilan benar adanya, bersambung. Bahkan disebutkan siapa yang bercerita. Bercerita kepada kami pemilik rumah ini, dan dia menunjuk rumah gurunya. Siapa itu? Abdullah ibn Mas'ud. Seorang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak muda. Belum masuk Islam di Mekah, dari kalangan anak muda, muda masuk Islam. Sehingga karena dia orang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda dan sering bersama Nabi, dia mengambil langsung dari mulutnya Rasulullah 70 surat di Quran. Langsung dari mulutnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau baca Quran seperti diturunkan kepada saya, maka bacalah seperti bacaannya Abdullah ibn Mas'ud. Beliau dipanggil oleh Rasulullah dengan nama Abu Abdurrahman. Beliau berkata, sa'altun Nabi, saya pernah bertanya kepada Nabi, karena ini muridnya Rasulullah yang selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul amal ahabbu ilallah.
Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini kebanyakan keadaan para sahabat. Mereka kalau bertanya adalah pertanyaan yang menyelamatkan mereka dari neraka dan yang memasukkan mereka ke dalam surga. Itu pertanyaan sahabat seputar akhirat. Bagaimana kita nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang berseri-seri. Karena pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri. Kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu ada yang nadhirah, terpancar kebahagiaan. Bagaimana tidak? Dia terima catatan amalannya lewat tangan kanannya. Saking senangnya dia tidak membaca. Ketika dia menerima catatannya lewat tangan kanannya, dia langsung bilang, dia berkata, Iqra kitabiyah. Silakan kalian baca catatan amalan. Nah, inilah yang para sahabat cari. Bagaimana nanti kita menghadap kepada Allah, kita dicintai oleh Allah. Nah, inilah seputar pertanyaan mereka. Dia bertanya, ayul amal ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Nabi tidak bilang salat di awal waktu, tapi salat pada waktunya. Dan ada salat itu kadang lebih utama diakhirkan daripada di awal waktu, seperti salat Isya. Makin kita akhirkan, tapi berjamaah bagi laki-laki, makin kita akhirkan, maka makin utama. Demikian pula sholat zuhur, ketika musim panas yang terik, maka kita dianjurkan untuk dinginkan dulu. Tapi kalau ini imamnya punya fikih, karena yang memiliki hak untuk qomat itu imam, bukan muadzin. Muadzin hanya punya hak adzan. Kalau dalam Islam begitu fikihnya. Dia masuk waktu adzan. Qomat kalau imam sudah memberikan kode. Makanya Bilal tidak pernah qomat kecuali Rasulullah sudah mengisyaratkan kepadanya untuk qomat. Sehingga Nabi SAW melihat keadaan sahabat. Kalau melihat sahabat sudah berkumpul semuanya, belum qomat. Kalau mereka belum lihat bahwa para sahabat ada yang belum hadir, belum akhirkan, undur. Iya. Dan pernah sholat Isya, Anas bilang pelayannya Rasulullah, nama sibyan wan nisa. Anak-anak sudah pada tidur, perempuan juga sudah pada tidur karena mereka sholat di rumah. Tapi yang menanti di masjid, menunggu di masjid, kata Anas sampai kepala mereka sudah jatuh-jatuh. Menit semua. Maksudnya karena ngantuk, jatuh-jatuh kepalanya sambil menunggu. Baru Rasulullah keluar bilang qomat. Dan Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan, saya akan akhirkan sholat ke waktu ini. Jadi itu sholat Isya. Sholat Isya. Jadi ini makanya Nabi bilang, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Dan waktu sholat sudah diajarkan, dibahas di bab fikih. Qultu, kemudian saya bertanya lagi. Tumma ain, kemudian apa lagi? Ini menunjukkan boleh kita bertanya lebih dari satu pertanyaan. Yang penting kita butuh. Kita bertanya untuk mengamalkan. Kita bertanya mau punya ilmunya. Bukan bertanya supaya menghindar dari amalan itu. Seperti dilakukan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Sudah dikatakan oleh Nabi Musa, Allah memerintahkan kalian untuk potong sapi. Dia bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Sudah dikasih tahu sapinya, warnanya bagaimana? Dikasih tahu warnanya, masih samar bagi kami.
hampir-hampir mereka tidak lakukan. Jadi mereka bertanya supaya tidak melakukan. Tapi ini kita bertanya supaya diamalkan. Ketika Nabi bilang sholat pada waktunya, belum lanjut. Kemudian apa? Nah, ini yang menjadi poin kita. Birrul walidain. Kata Nabi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Baiklah, setelah rukun Islam kedua. Nabi tidak bilang keluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, kamu berhaji atau berumrah. Nah. Karena haji umrah tidak semua orang bisa. Zakat tidak semua orang bisa. Berpuasa di bulan Ramadan ada yang tidak, ada yang boleh tidak. Tapi sholat di waktunya, kemudian birrul walidain, tidak ada orang tidak bisa melakukannya kecuali orang yang sudah hilang orang tuanya, yang sudah tidak ada orang tuanya. Jadi Nabi mengarahkan hal-hal yang mudah kita lakukan. Jadi kedua tingkatannya bahkan lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Belum berkata birrul walidain. Lanjut pertanyaan ketiga, qultu tsumma ay. Saya berkata lagi kemudian apa? Qala, belum berkata, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian kamu berjihad di jalan Allah. Baik. Orang tua lebih tinggi daripada jihad. Makanya banyak sekali sahabat datang kepada Nabi. Kisah terkenal ada sahabat dari Yaman. Jauh sekali dari Yaman berjalan ke Madinah. Naik mobil saja untuk sekarang. Naik mobil sekarang. Yang Yaman lagi kacau. Banyak jalan diputus. Sekarang naik mobil 3 kali 24 jam. Sekarang naik mobil 3 kali 24 jam. Dulu waktu Yaman aman. Waktu masih kami di sana hanya 2 kali 24 jam. Tapi itu sudah lama. Dulu orang jalan kaki. Coba bayangkan gimana lama. Dia datang dari Yaman. Saya mau berjihad, saya mau membaiatmu untuk berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, siapa yang kamu tinggalkan di Yaman? Kedua orang tua pulang. Pada keduanya lah kamu berjihad. Bayangkan. Ini lagi ada seruan jihad. Kita sekarang tidak ada seruan jihad. Tidak ada orang pemerintah memanggil kita, ayo kita ke Palestina. Tidak ada seruan. Karena jihad Pak harus dibawa pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah ada pasukan yang siap-siap. Tidak boleh kita sembarang pergi berjihad, nanti kita sembarang mati konyol di sana. Iya, mau tembak, tembaknya harus ke sana lurus ke atas, ke samping kiri kanan. Kita bunuh orang. Jihad itu harus ada orang ahli. Tapi kita bisa berjihad di daerah kita tanpa panas, tanpa korban nyawa. Tidak, paling kita hanya dengar ocehannya orang tua sedikit. Disitulah kita berjihad, melawan ocehannya, bukan pedang. Ini kata Nabi, ternyata lebih berat itu. Lebih besar pahalanya. Apa yang kita ambil faedah dari hadis ini? Inilah yang belum sampaikan kepada kita semuanya. Itu Imam Al-Bukhari. Pertama tentunya masalah sholat. Tapi yang kita maukan adalah yang kita bahas sesuai dengan judul. Yaitu besarnya itu hak kedua orang tua. Setelah sholat, urutannya sebelum jihad. Lebih tinggi jihad. Lebih tinggi berbuat baik kepada orang tua. Daripada kita pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun fikih dan faedah yang lain tentunya sangat banyak juga di sini. Ya, kalau kita mau mengkaji ini semua, di sini ada contoh dari Nabi bagaimana sabarnya seorang yang menyampaikan kebaikan. Ditanya, jawab lagi. Ditanya, jawab lagi. Itulah yang kita contoh dari itu. Kemudian seorang yang belajar harus bertanya apa saja yang dia butuhkan. Apa saja yang dia butuhkan. Maka Ibnu Mas'ud menutup. Rasulullah bercerita kepada saya tentang hadis itu tadi. Mungkin kalau saya tambah, beliau akan menambah lagi jawabannya. Tapi beliau cukupkan 3 saja.
Kalau seandainya saya tambah pertanyaan lagi, kemudian apa, kemudian apa, kemudian apa, maka pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menambahnya. Ini hadis yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ustaz, apa hukumnya dan apa ancamannya jika ambilnya uang? Jika ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Iya. Mana kita itu? Iya. Kita kaidah apa kita pakai? Iya. Lebih baik kalau kita tidak pilih ya jangan ambil apa-apa. Iya. Jangan ambil apa-apa daripada kita ambil uang makan yang tidak benar. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ingin bertanya. Apa kita kalau ingin adzan harus ambil air wudhu dulu dan mengucapkan sholawat dan baca basmalah? Iya. Harus ambil ingin adzan ya? Iya, kalau ingin adzan sunnah wudhu. Tidak wajib, bukan syarat sah adzan. Iya, sunnah kita berwudhu. Apakah kita disunahkan sholawat? Tidak. Tidak disunahkan kita bersolawat sebelum adzan. Tidak dinukil dari muadzinnya Nabi. Apakah membaca bismillah? Tidak ada hadits khusus, tapi kalau basmalah itu di amalan-amalan baik itu dimulai dengannya. Itu membaca bismillah. Membaca bismillah. Saat ini saya sedang berproses ta'aruf dengan ikhwan yang sudah kenal sunnah. Pekerjaan beliau seorang tim medis di rumah sakit. Dan di mana pekerjaan itu menghambat dia dalam menuntut ilmu atau kajian. Kajian saat hanya punya waktu luang saja. Dikarenakan sibuk di rumah sakit. Apakah jika saya menolak, saya termasuk menolak karena agamanya? Dan karena beliau kurang mengikuti kajian-kajian yang duduk langsung di majelis? Karena setelah menikah, ikhwannya melarang saya pergi sendiri kajian. Harus bersamanya. Sedangkan beliau tidak punya kajian rutin. Karena sibuk dengan pekerjaannya. Saya takut Ustaz, jika sudah menikah, saya tidak bermajelis lagi. Masya Allah. Iya. Walaupun medis, saya kira tidak ada 24 jam ya. Iya, nanti kan bisa pilih kajian. Alhamdulillah kita di Makassar ini, kajian itu di setiap waktu. Setiap waktu. Cuman kita saja mungkin datang. Maghrib Isya setiap hari. Saya kira di tim medis ada tiketnya. Kan paling tidak ada saja nanti hari yang tidak kena dia tiket. Tidak ada orang kerja 24 jam. Kan begitu. Iya. Itu mungkin dia salah menjelaskan. Saya ini sibuk 24 jam mungkin. Iya, enggak. Kalau kita tahu dia baik akhlaknya, orang yang bagus, dia dan dia orang yang semangat dalam belajar, cuman ada mungkin dia hanya menyampaikan hal yang besar dulu. Iya, kadang-kadang orang menyampaikan hal yang berat supaya kita nanti tidak terlalu berharap banyak tentang itu. Iya, tapi saya kira tidak seperti itu. Pekerjaan kita di Indonesia ini alhamdulillah. Iya, mau tim apa saja pasti ada waktu istirahatnya. Ada waktu liburnya, nah disitulah nanti. Iya, kita menggunakan waktu. Kalau kita tahu itu orang bagus, orang baik, terima saja. Bismillah. Iya, masalah ta'lim berikutnya. Insya Allah. Bisa diaturkan waktunya dan banyak sekali. Sekali lagi di Makassar ini kita tidak sama daerah lain. Di Makassar ini satu malam saja. Ini malam ini. Berapa majelis di kota Makassar? Banyak, bahkan berdekat. Ada di sini, ada sebelah situ. Banyak.
Iya, berdekatan. Di setiap hari ada, setiap waktu sholat ada. Tinggal kita ya atur saja waktu luangnya dan kita pergi belajar. Lebih afdol mana Ustaz? Mendoakan keluarga dulu atau orang lain? Tentunya orang keluarga dulu, orang paling dekat. Iya. Mulai dengan dirimu, kemudian orang paling dekat dengan, baru orang lain, baru orang lain. Iya, itu nanti akan datang sebagian hadisnya, insya Allah. Iya, bahwa kita harus memulai dengan orang terdekat, kemudian terdekat, kemudian terdekat. Akan datang nanti, insya Allah hadisnya bersama kita di bab adab ini. Apakah boleh suatu ibadah dijadikan candaan dan apakah ya kalau ibadah dijadikan candaan tidak boleh ya. Tidak boleh kita mengolok-olok masalah syariat. Masalah peribadatan tidak boleh dijadikan candaan. Dan apakah poligami itu bukan suatu ibadah? Masya Allah. Iya. Poligami itu ibadah. Kalau kita niatkan itu ibadah. Karena dia hukum asal mubah. Kalau kita niatkan untuk beribadah, menjaga kehormatan, kita tidak zina. Supaya kita tidak zina. Iya, kita misalnya punya istri satu. Tidak mampu melayani kita. Kita maunya 5 kali sehari. Misal, dia kasihan cuma bisa sekali. Dan kalau tidak kita tambah, kita akan zina. Kalau kita niatnya adalah menjaga kehormatan, ibadah. Jadi jangan sampai kita ngomong poligami ibadah. Enggak, poligami bisa bukan ibadah. Kalau kita berpoligami, niatnya hanya berbangga-bangga kepada kawan, ada teman kita, satu penghasilan dengan kita, satu usaha, kita pergi poligami untuk berbangga-bangga dengan teman kita. Lewat di dia klakson. Oi. 2. Itu tidak jadi ibadah. Tidak jadi, jangan bilang bahwa poligami itu ibadah. Saya sudah bilang di pekan lalu mungkin ya, bahwa poligami itu hukumnya bisa haram. Artinya tidak jadi ibadah. Iya. Ada orang, saya pernah baca kitab, yaitu terkait dengan kesalahan niat dalam berpoligami. Dia berpoligami untuk memakan harta perempuan itu. Jadi kenapa dia melamar itu perempuan? Lumayan. Dia janda kaya. Itu ternyata niat yang salah. Itu dia tidak dapat apa-apa. Bukan ibadah itu. Itu malah dosa. Orang itu menikahi orang untuk biayai orang. Sekarang dia mau makan hartanya orang. Itu tidak jadi ibadah. Jadi jangan sampai kita ngomong poligami ibadah begitu, kita tidak tahu sebenarnya hakikat hukumnya. Hakikat hukumnya berpoligami. Berpoligami mubah. Mubah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memubahkannya. Wankihu ma tabalakum minan nisa. Matna wa thulatha wa ruba'a. Nikahilah apa yang baik bagi kalian dari perempuan. 2, 3, 4. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin lil ibah, menunjukkan kita mubah menikah 2, 3, 4. Mubah hukumnya. Tapi wa in khiftum, itu ayat setelahnya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut untuk tidak adil, maka cukup saja. Ada orang pernah bilang sama saya, Ustaz, bagaimana kita tahu kita adil atau tidak kalau tidak dicoba? Ada orang bilang begitu. Apa jawabannya? Nabi bersabda, rahimallahu mru'an arafa qadra nafsihi. Allah akan merahmati seorang yang selalu tahu kadar dirinya. Kan ini bukan mau dicoba-coba, bukan ini Pak makanan
padang yang kita sendok coba nggak suka, kita nggak makan. Ini kehormatan, dihalalkan kelamin. Kita akan ditanya nanti di hari kiamat. Bukan masalah hal yang mubah biasa ini. Ada perasaannya. Ada keluarganya. Kita juga ada keluarga. Bukan. Makanya kata Nabi, Allah merahmati seorang yang selalu sadar kadar dirinya. Sadar berapa dompet tak? Sadar kuat dilutut tak? Itu juga kita harus sadar. Jangan sampai kita berpoligami sebentar mati. Mana istri pulang tidak pernah taklim. Toki. Apa itu? Jadi harus tahu kadar diri kita. Istri kita saja itu kita datangi Jumat sekali. Hanya sekali sepekan mau tambah. Itu kan masalah. Harus kita tahu kadar diri kita. Jangan sampai kita berbicara bukan ke poligami itu ibadah. Enggak, harus kita baca dulu. Rahmatilah diri kita. Sebagian ulama dulu kalau menikah, pernah ada sejarah ulama dia nikahi seorang gadis, seorang yang masih kuat. Dia bilang istrinya, tolong ceraikan saya kasihan terhadap dirimu. Saya kasihan. Jadi kita harus tahu diri begitu. Daripada setelah itu baru kita, kayaknya sepertinya saya tidak mampu. Saya harus lepas kamu. Tidak boleh begitu terjadi baru mau lepas orang. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh kita coba-coba. Harus tahu kadar diri kita. Mampu nggak kita? Mampu nggak kita? Mampu tenaga, mampu harta, dan mampu masalah terkait dengan agama. Karena kalau kita satu orang yang kita pimpin, satu orang yang kita tanggung jawab. Tambah satu, tambah. Jangan berpikir bahwa enak ya berpoligami. Nikmat. Satu haid bisa ke yang satu. Jangan pikir enak. Pikir juga susahnya. Kalau enaknya lipat dua, susahnya juga lipat dua. Bahkan ada teman saya tanya, dia berpoligami. Gimana? Enak? Enak. Susahnya? Susahnya berlipat-lipat. Karena setiap hari kita perang. Satunya tidak mau di tomat, tapi karena dia tahu kita pergi beli tomat untuk yang satu, dia mana tomatku? Menderita kita. Ban motor tak bersih ke yang satu, ke yang sini tidak bersih, dapat lagi kita. Perang, pokoknya perang. Jangan anggap enak terus saja. Enak saja. Jangan. Enak itu kan di kelamin. Kan? Ibnu Qayyim bilang, kalau enaknya itu adalah di kelamin, maka tidak sampai sejengkal. Ukur masih punya tak? Tidak sampai sejengkal. Itu pun kalau sudah keluar, selesai bercerita. Berapa jam kita bertahan? Begitu saja. Jadi enaknya itu di situ. Sementara itu berjam-jam kita tidak enak. Jam pikir enaknya berapa? 1 menit, anggaplah kita kuat sejam. Itulah. Nah, 23 jam. Kita tidak pikir tidak enaknya. Itu maksud. Jadi bukan saya membuat kita tidak mau berpoligami. Tapi begitu. Sebagai ulama bilang begitu. Dia bilang, saya pernah konsul sama seorang syekh. Rata-rata baik orang keluar dari saya tidak mau poligami. Ya, saya juga contoh begitu. Jadi konsul sama saya kalau mau poligami. Jangan. Kita tidak jadi pokoknya. Karena saya ikut itu guru saya itu. Dia itu saya selalu lihat. Ada orang semangat sekali poligami. Bahkan ada teman saya dulu di Indonesia. Dia konsul sama saya ini tidak cukup. Satu tidak cukup. Tidak cukup. Karena dia sering begitu. Dia bawa. Saya bawa tongkat. Dia pukul. Dia kejar. Gila kamu itu. Iya. Jadi dia selalu. Orang keluar dari dia tadinya semangat poligami. Selalu tidak jadi poligami. Ya. Jadi kalau mau poligami jangan ke saya. Tidak jadi gitu. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana pandangan Islam tentang perjanjian pernikah? Jika boleh,
atau aturannya seperti apa? Pranikah itu yang mana? Apa itu? Yang perjanjian. Intinya dalam perjanjian al-muslim ala syurutih. Seorang muslim boleh buat syarat. Boleh buat syarat. Seorang akhwat misalnya. Ada datang ikhwan melamar. Dia bilang, saya mau terima dengan syarat tidak dipoligami. Boleh. Saya contoh yang tidak baik ya. Langsung pada tegang mukanya ini. Boleh. Boleh dia bersyarat. Sebagaimana dia boleh bilang, saya mau terima tapi tinggal di kampung. Boleh. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Pokoknya al-muslim ala syurutih boleh bersyarat dalam akad nikah. Sebagaimana boleh bersyarat dalam akad jual beli. Boleh bersyarat. Iya. Dengan syarat yang tidak menghalalkan yang haram. Misal, contoh yang halal mengharamkan yang halal ya. Saya mau menikah dengan kamu. Tapi kamu gugurkan nafkah. Saya tidak kasih kamu uang belanja. Itu tidak boleh. Ini haram. Wajib. Sepakat para ulama. Wajib seorang itu kalau menikah akad dengan seorang perempuan nafkah. Kalau dia malah syaratkan tidak kasih nafkah, haram syarat itu. Tidak boleh dipenuhi, harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Atau dia bilang, boleh kamu menikah dengan saya, tapi kita tidak boleh berhubungan badan. Syarat yang haram. Kenapa? Karena dia haramkan yang halal. Seorang kalau sudah akad, halal. Tidak boleh ditahan. Nah ini namanya syarat yang tidak dibolehkan. Tapi kalau syaratnya mubah, boleh. Ini masalah ini kita tidak jawab ya. Agak panas masalahnya. Iya. Kita lewatkan saja. Cukup. Silakan Pak. Ta'aruf sebelum menikah. Kita maknai ta'aruf itu apa? Nggak, setelah Pak. Iya, jangan salah paham. Tadi itu setelah menikah, majelis bersama-sama. Bukan sekarang. Ta'aruf itu artinya ta'aruf saling mengenal. Sebelum kita melamar seorang, kenali dulu. Jangan langsung pergi lamar belum kita kenal. Itu namanya ta'aruf. Seperti Nabi. Waktu belum mau menikahi Sauda, ketika Khadijah meninggal, Pak. Ketika Khadijah meninggal, Nabi bersedih. Ya, datang Khawlah bintu Hakim. Ya, sahabat juga perempuan yang awal-awal masuk Islam. Dia melihat Nabi tidak ada yang mengurus, orang musyrikin juga sudah mulai banyak gangguan kepada Nabi karena meninggal juga 3 hari sebelumnya Abu Thalib yang menjaga beliau, meninggal lagi istrinya, 2 musibah berturut-turut. Nabi bersedih tidak ada yang mengurus, datanglah Khawlah bintu Hakim. Ya Rasulullah, menikahlah. Saya tahu ada perempuan yang sudah beriman kepadamu. Dia seorang janda. Nabi bertanya kepadanya. Ini namanya ta'aruf. Inilah dibilang proses ta'aruf. Nabi bertanya kepadanya. Siapa janda? Maka Khawlah bilang Sauda bintu Zam'ah. Itulah istri pertama Nabi ya setelah Khadijah. Iya. Yang belum hidup dengan ini Sauda sampai hijrah lagi ke Madinah. Jadi Nabi bertanya dulu, siapa orangnya? Dia bilang Sauda bintu Zam'ah. Dia telah beriman dari kepadamu. Bapaknya masih kafir, saudaranya masih kafir, tapi dia beriman sendiri di rumahnya. Maka Nabi utus Khawlah.
Coba kamu pergi ke sana. Jadi Nabi nggak langsung pergi ke sana, pergi langsung ke bapaknya, Pak ada anak tak? Enggak, Nabi utus orang. Beda kalau kita sekarang. Ya, langsung pergi ke sana mau tembak sendiri. Cukup ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah bunyi. Mohon maaf enggak jadi itu sauda tadi. Kita akhirkan nanti insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.